Selamat malam dan selamat bergabung kembali di program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Tentunya pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas satu topik yang sangat menarik, di mana kita akan membahas sejenis daun yang menjadi bisnis dan juga bisa memberikan khasiat yang luar biasa. Bersama dengan saya, Myrtle Sabatin, yang akan memandu acara kita pada malam hari ini selama 1 jam ke depan. Dan pada saat ini Anda telah menyaksikan program Kamu Bisa yang bekerja sama dengan ASI, Adventist Layman Services and Industry, di mana ini adalah organisasi yang merupakan perkumpulan profesional dan pembisnis awam Advent. Tentunya pada malam hari ini saya tidak akan sendirian di sini. Saya ditemani oleh narasumber praktisi dan juga narasumber ahli yang sudah terhubung dengan kita pada malam hari ini. Tentunya di sini ada Ibu Idauli Simbolon. Selamat malam Ibu Idauli. Selamat malam Myrtle, selamat malam para narasumber dan juga para pemirsa dimanapun berada. Selamat malam Ibu Ida, terima kasih. Tentunya di sini juga kita ada Dr. Titin Sulastri. Selamat malam Ibu Titin. Selamat malam Mbak Myrtle, selamat malam para narasumber, juga para pemirsa Kamu Bisa Hope Channel dimanapun berada. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih Bu Titin. Tentunya juga di sini ada Profesor Insinyur Daniel Saputra. Selamat malam Bapak Daniel. Selamat malam Myrtle, selamat malam semua narasumber, selamat malam para pemirsa. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir sudah bersama-sama dengan kita yaitu adalah Dr. Ruben Suwitono. Selamat malam Bapak Ruben. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Myrtle, para narasumber dan pemirsa. Kamu Bisa dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih. Dan tentunya untuk para pemirsa yang memiliki pertanyaan mengenai topik kita pada malam hari ini, pemirsa bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di media sosial kita atau di nomor call center Hope Channel Indonesia. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang daun binahong, kita akan melihat video profil yang satu ini. Selamat sore kepada seluruh pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Perkenalkan, saya Idauli Simbolon dari Bandung. Saya bekerja di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia yang ada di Bandung ya. Di sela-sela kegiatan sebagai dosen, saya senang berkebun di belakang rumah, di sekitar rumah ya, baik di samping, di depan. Kami menanam pohon buah-buahan, tanaman sayur dan juga tanaman hias atau bunga ya. Nah, saya senang juga mengikuti program Kamu Bisa karena di program ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kita peroleh ya, baik dalam hal membudidayakan tanaman, baik itu juga dari segi ekonominya. Oleh karena itu, ikuti selalu program Kamu Bisa di Hope Channel Indonesia. Baik, daun binahong, daun yang akan kita bahas pada sepanjang malam hari ini. Tentunya mungkin bagi saya sendiri daun binahong itu mungkin adalah hal yang sangat asing bagi saya sendiri. Namun ternyata ketika saya tadi research dan saya tadi mencari tahu, ternyata banyak kandungan dan banyak peluang dari daun binahong ini. Mungkin untuk Ibu Ida, kenapa sih sampai terpikir untuk mengelola binahong ini, Bu Ida? Terima kasih pertanyaannya Mbak Myrtle ya. Kenapa saya tertarik untuk mengolah binahong ini? Memang beberapa waktu yang lalu saya sudah mendengar khasiat dari binahong ya. Cuman belum terpikir untuk mengolahnya ya, karena dari segi kesehatannya saya merasa belum ada gangguan kesehatan gitu ya. Ternyata binahong ini bukan untuk mengobati, tapi pencegahan juga bisa digunakan ya. Nah, kenapa saya mengolahnya? Beberapa saat yang lalu binahong ini sangat banyak sekali tumbuh di sekitar rumah ya. Saya punya pagar di belakang itu dipenuhi oleh binahong. Saya tanam pohon-pohon seperti pohon pepaya itu ya, dipenuhi juga oleh binahong, ya. Dan pertumbuhannya ini sangat cepat sekali, ya.
sering sekali saya merambahnya. Saya rambah dan buang ya, tidak digunakan gitu. Lalu, tapi kok semakin dirambah, semakin dipotongin, dibuang, pertumbuhannya semakin masif ya, semakin banyak sekali. Terutama pada musim hujan ini, dan beberapa saat saya memang kegiatannya agak sibuk, sehingga saya nggak ada waktu untuk membersihkan di belakang. Ini tumbuh sepanjang belakang itu banyak sekali, ya. Sampai kadang-kadang juga menutupi tanaman-tanaman yang kita tanam, ya. Sering saya merasa mengganggu juga ini tanaman binahong. Tapi seiring dengan waktu, saya merasa kasihan juga ini binahong. Kenapa ya semakin saya bunuh, semakin saya rambah, semakin subur dia tumbuhnya. Seperti dia mengatakan bahwa saya ini nggak adil gitu ya. Kok tanaman lain itu digunakan, saya ini tidak digunakan, dicuekin. Padahal hasil saya banyak sekali gitu ya. Jadi terakhir-terakhir ini saya coba untuk merebusnya untuk diminum sebagai teh ya, langsung daunnya direbus 7-10 lembar, kita rebus dengan segelas air, lalu kita minum langsung hangat-hangat, enak sekali. Lalu saya buat juga jus, saya pikir seperti apa ini nanti rasanya binahong ini kalau dicampur dengan buah-buahan. Ternyata enak, ya ternyata enak. Dan saya juga coba keringkan dengan berbagai cara, ya baik dijemur di matahari, cuman karena musim hujan pengeringannya jadi lambat, jadi kebetulan saya punya dehidrator, saya coba keringkan. Nah, daun binahong yang dikeringkan ini disimpan lebih lama ya, dan kalau disimpan juga di Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Ida. Dan saya ingin bertanya kepada Pak Ruben. Dari Pak Ruben sendiri, menurut Pak Ruben, apa sih itu binahong dan apa aja sih kandungan aktif dalam daun binahong ini? Mungkin Pak Ruben bisa menjawab. Masih mute. Ya. Ya, mohon maaf ya. Binahong ini adalah tanaman yang menjalar, dia memiliki banyak manfaat kesehatan. Ya, walaupun dia menjalar dan kelihatannya adalah tanaman liar, tetapi sebenarnya dia memiliki banyak manfaat yang cukup signifikan untuk kesehatan dan bisa digunakan untuk membantu menjaga stamina dan bahkan menyembuhkan. Ya, ada beberapa kandungan kimianya ya. Kalau kita bicara kimianya, ada dia flavonoid, ada saponin, tanin, ada alkaloid. Dia juga memiliki asam lemak omega 3 dan omega 6, dan juga ada vitamin C, vitamin A, kalsium dan lain sebagainya. Juga source untuk zat besi, ya. Oke. Dari manfaat dari senyawa-senyawa kimia yang ada ini, dia digunakan untuk apa sih? Jadi manfaat yang terpenting, dia juga memiliki sifat antioksidan, yaitu melawan radikal bebas, dan juga memiliki efek anti-inflamasi, yaitu anti peradangan. Dia digunakan untuk luka dan untuk kekebalan tubuh. Nah, juga memiliki aktivitas untuk mengurangi kolesterol. Ya, untuk mengurangi kolesterol, bahkan ada penelitian yang menggunakan binahong atau zat-zat aktif yang ada di dalam binahong tadi untuk meningkatkan obat-obat anti diabetes. Ya, fungsi daripada daun binahong atau senyawa kimia yang ada di dalam daun binahong tadi, jika dikonsumsi dengan obat-obat yang untuk diabetes, misalnya glibenclamid, dia akan lebih baik fungsinya dari glibenclamid tadi, akan menyebabkan sesuatu yang lebih baik dari sisi penggunaannya dari obat-obat diabetes tadi. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa digunakan, termasuk juga untuk antibakteri. Kalau kita bicara tentang luka, tentu saja kita mencegah supaya tidak terjadi infeksi lebih lanjut dengan adanya bakteri-bakteri. Sehingga
menggunakan atau mengkonsumsi atau menggunakan daun binahong tadi, itu dapat mencegah terjadinya infeksi pada luka dengan sifat antibakteri yang dia miliki. Baik itu dihancurkan kemudian ditempel di luka ataupun mungkin dikonsumsi. Kalau dikonsumsi mungkin akan berpengaruh pada metabolisme tubuh, tetapi kalau untuk kulit dan lain sebagainya digunakan secara langsung. Dan untuk menjaga kesehatan jantung juga ada dikatakan memiliki manfaat untuk kesehatan jantung dan kolesterol ya. Ini adalah manfaat-manfaat yang kita dapat dari daun binahong tadi. Nah, mungkin binahong di beberapa tempat sangat susah tumbuh atau tidak ada. Contohnya di kota-kota jarang ya. Tetapi kalau di pedesaan, di pegunungan itu banyak bisa ditemukan di mana saja. Menanamnya juga gampang karena dia ditanam begitu saja, dia bisa tumbuh dengan stek ya, ditanam saja gitu. Tetapi memang yang harus diperhatikan bahwa karena memang sifatnya liar dan menjalar, jika salah digunakan dia akan tumbuh dengan sangat cepat, bahkan menutupi satu pohon yang besar dengan tumbuhnya binahong tadi. Sehingga kalau ingin membasmi mungkin kita harus hilangkan dengan cara dibakar barangkali ya. Tapi kalau cuma dipotong-potong saja, ditumpuk begitu saja, dia akan tumbuh dengan sangat cepat. Nah, seperti gitu. Sehingga inilah yang bisa kita kita dapatkan dari binahong tadi. Mungkin ini yang bisa sampaikan Mbak Mitchell. Terima kasih Pak Ruben atas penjelasannya. Pertanyaan yang timbul dari saya selanjutnya itu adalah mengapa daun binahong banyak digunakan dalam pengobatan tradisional? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Titin. Silakan Ibu Titin. Untuk pertanyaannya terkait obat tradisional, mungkin karena kebiasaan dari masyarakat pada saat dia melihat tanaman ini, mungkin awalnya tidak tahu sampai akhirnya tahu. Kadang binahong kita kenal dengan nama lainnya piahong. Kalau di negeri Tiongkok sendiri ini dikenal dengan deng sanci. Jadi beberapa masyarakat pada saat mengkonsumsi tanaman ini, karena saya tahunya juga dari orang tua dulu ya, bahwa binahong ini bisa dicah atau ditumis. Dan ini sangat terkenal waktu lalu itu di Jakarta, tumis binahong ditumis menggunakan bawang putih. Rasanya enak. Ya karena apa? Pada saat kita memakannya tidak terjadi efek samping. Selain enak rasanya, ternyata untuk pencernaan juga bagus. Jadi kalau kita makan konsumsi daun binahong ini, pencernaan itu lancar. Ya mungkin dari situ secara tradisional sudah dikonsumsi, dimakan oleh beberapa masyarakat Tiongkok. Begitu juga di Indonesia, kemudian mulai berkembanglah penelitian-penelitian tentang binahong ini. Benar tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ruben terkait kandungan-kandungan metabolit sekunder yang luar biasa atau fitokimia. Ada lebih dari 8 senyawa aktif fitokimia. Ya salah satunya adanya alkaloid, flavonoid, dan saponin yang memang bisa digunakan untuk obat infeksi atau obat peradangan. Begitu juga kandungan tanin yang terdapat di si binahong ini, sehingga inilah menjadi salah satu kenapa kalau kita masyarakat biasa pengkonsumsinya, memakannya nggak masalah dengan perut kita. Nah, penelitian juga lebih lanjut nih, Dek Myrtle, selain itu, jadi sebagai obat luka juga. Jadi kami bersamaan di sini saya di Fakultas FMIPA jurusan Biologi Farmasi di UNAI, kami juga sedang mengembangkan manfaat dari binahong khususnya untuk persediaan salep atau gel topikal untuk kulit, khususnya untuk penyembuhan luka. Nah itulah dasarnya kenapa digunakan sebagai obat tradisional sehingga penelitian terus berlanjut. Nah, maka ditemukanlah sebagai obat antibakteri, termasuk obat antibakteri seperti tadi Pak Ruben juga sampaikan. Ini ada beberapa penelitian sudah dilakukan terkait untuk antibakteri. Untuk obat antibakteri khususnya adalah bakteri menyebabkan jerawat. Begitu Kak Myrtle.
Oke, baik Bu Titin, terima kasih. Berarti si daun binahong ini termasuk daun yang memiliki sifat antibakteri atau antivirus Bu Titin? Kalau beberapa penelitian yang saya baca, kalau terkait antivirus belum sampai ke sana. Tetapi sebagai antibakteri dan anti jamur ini sudah beberapa penelitian dilakukan. Seperti saya katakan tadi, kalau untuk antibakteri ada beberapa mereka mengekstrak daun binahong tersebut, dari ekstraknya kemudian dicoba secara mikrobiologi menggunakan bakteri penyebab jerawat atau akne, dia bisa menghambat terjadinya pertumbuhan bakteri yang menyebabkan jerawat. Itu juga untuk jamur yang ada di kulit. Untuk beberapa penelitian terkait antivirus memang belum sampai ke sana untuk binahong ini. Oke, berarti tadi anti bakteri dan anti jamur yang terkandung di dalam binahong ini. Mungkin kembali lagi ke Bu Ida, bagaimana sih Bu Ida cara menanam dan merawat tanaman binahong ini? Tadi kan sudah sempat disinggung oleh Pak Ruben kalau binahong ini tanaman liar ya. Mungkin Bu Ida bisa menambahkan? Oke, mungkin Bu Ida boleh unmute mic-nya. Sudah kedengaran Mbak Myrtle? Baik, seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Ruben tadi, sebenarnya ya, menanam binahong ini sangat mudah, ya. Bahkan kita nggak tanam aja dia tumbuh, gitu ya. Jadi binahong ini ada umbinya ya, sejenis umbi, ya. Jadi kalau kita cabut atau bahkan di apa namanya di sekitar pohonnya itu muncul umbinya ya, muncul umbi dan ini sangat sangat masif sekali. Begitu dia jatuh ke tanah dia akan tumbuh dan berkembang sangat cepat sekali. Jadi kalau mau ditanya apakah menanam binahong ini sulit, saya katakan sangat mudah ya. Nah, itu tadi tidak kita tanam pun dia tumbuh ya, tumbuh asal dia asal dia kena ke tanah ya. Jadi nanti di sekitar pohonnya itu tumbuh lagi umbinya, dia bercabang dan sangat dan sangat luar biasa penyebarannya ya Mbak Myrtle. Jadi bagi pemirsa juga yang ingin bibitnya sebenarnya ya, bolehlah kita share karena memang sangat banyak sekali. Seperti yang Pak Ruben bilang tadi, kalau tidak dibakar dia akan dia akan terus bertumbuh dan berkembang. Mungkin seperti itu Mbak Myrtle. Oke, baik. Kalau begitu bagaimana cara menyimpan dan mengeringkan daun binahong ini untuk digunakan nanti ya Bu Ida? Ya, jadi untuk penyimpanan lebih lama ya, kita bisa keringkan. Ya, mengeringkan dengan cara menjemur di matahari juga bagus ya, dia lebih alami ya, cuman prosesnya akan lebih lama ya, dan kurang sempurna lah ya kalau dengan matahari, kecuali panas mataharinya benar-benar terik ya. Nah, untuk yang saya gunakan sekarang ini, saya gunakan kombinasinya. Jadi untuk 1 hari pertama saya jemur di matahari, lalu untuk ke hari keduanya saya masukkan di dehidrator ya dengan suhu 50 derajat Celcius ya, dalam waktu 14 sampai 18 jam dia sudah kering ya, tergantung dari besarnya daunnya ya, besar daunnya dan tebalnya gitu ya. Kalau dia besar dia bisa sampai 18 jam, tapi kalau dia yang kecil bisa 14 jam ya, jadi tergantung ketebalannya dan besarnya permukaan dari daun binahong tersebut. Yang saya lihat bisa juga untuk mempercepatnya itu diiris-iris ya, diiris-iris lebih kecil-kecil ya. Tapi yang saya gunakan saat ini saya benar-benar buat dia utuh, dimasukkan di dalam dehidrator. Seperti itu Mbak Myrtle. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ida atas penjelasannya. Mungkin untuk para pemirsa yang masih mempunyai pertanyaan, pemirsa bisa langsung saja menuliskan pertanyaannya di media sosial Hope Channel Indonesia atau di nomor call center Hope Channel Indonesia. Baik, tadi sempat disinggung
kalau binahong ini bukan cuma untuk mengobati dari luar, tapi juga bisa mengobati dari dalam. Dan itu bisa dijadikan minuman. Dan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan cara pembuatan teh dan jus dari daun binahong. Silakan. Ini tanaman binahong yang tumbuh subur di halaman belakang rumah saya. Saya mau panen dulu dan akan mengolahnya menjadi beberapa olahan ya, karena daun binahong ini bisa diolah dengan berbagai macam olahan seperti jus dan juga teh. Berikut ini adalah metode pengeringan daun binahong supaya bisa disimpan dan tahan lebih lama. Daun binahong yang sudah kita panen kita cuci bersih, lalu kemudian kita angin-anginkan untuk beberapa waktu supaya airnya tiris dan lebih layu ya. Nah, setelah itu daunnya kita angkat dan ini akan kita masukkan ke dalam dehydrator supaya pengeringannya lebih sempurna dan lebih cepat. Berdasarkan pengalaman, menggunakan dehydrator, daun binahong ini bisa kering dengan jangka waktu 14 jam ya. Kita set dengan suhu 50 derajat. Ini daun binahongnya yang sudah kering menggunakan dehydrator ya. Kita simpan di dalam botol yang kedap udara supaya tahan lebih lama. Ini bisa disimpan di suhu ruangan ataupun disimpan di dalam kulkas supaya tetap segar. Nah, ini daun binahong yang kering ini dia rapuh ya. Ini bisa juga dihancurkan menjadi serbuk dengan cara di blender atau bisa digunakan menjadi teh dengan menyeduhnya dengan air panas dan boleh langsung diminum. Saya mau buat jus binahong. Pagi ini saya campurkan nanas, daun binahong, apel, dan saya tambahkan 1 rimpang jahe ya. Apelnya 750 gram, binahongnya 250, dan nanasnya 750 gram ya. Dan jahenya hanya 1 rimpang saja. Oke, kita mulai. Ini hasilnya 1400 cc ya. Bisa langsung diminum dan bisa juga disimpan di kulkas supaya tetap segar. Wah, sangat menarik. Saya melihatnya itu sangat terlihat enak ya. Mungkin jadi saya penasaran sekali tentang bagaimana rasanya. Mungkin Ibu Ida bisa mendeskripsikannya bagaimana rasa jus binahong yang Ibu Ida buat barusan tadi di dalam video? Dan segala macam, apalagi dicampur kan tadi Bu. Segar ya, Mbak Myrtle ya, segar. Ada rasa asamnya sedikit dari dari nanas ya, manisnya dari apel ya. Jadi kombinasi antara manis apel dan rasa binahong itu
seperti apa ya? Sebenarnya dia rasa sayur ya, rasa sayur nggak ada rasa pahitnya, nggak ada rasa manisnya, ya seperti sayur sebenarnya ya. Kalau pernah makan seperti yang dikatakan Bu Titin, seperti kita makan daun ginseng ya sebenarnya ya. Jadi kalaupun ini daun binahong ini dimakan dilalap, itu bisa saja ya, bisa saja karena rasanya nggak aneh gitu. Jadi begitu ditambahkan dia ke jus, ditambahkan dikombinasikan dengan apel, dengan nanas, apalagi ada rasa jahenya, dia di tenggorokan itu rasa apa? Rasa segar dan hangat. Seperti itu, Mbak Mirta. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ida. Namun, dari banyaknya manfaat dan kandungan yang terkandung di dalam daun binahong ini, menurut Ibu sendiri bagaimana sih potensi atau peluang dari daun ini untuk bisnis? Setelah ditelusuri sebenarnya bisnis daun binahong ini bukanlah baru-baru ini ya, sudah jauh-jauh hari ternyata daun binahong ini sudah diolah ya, baik yang dikeringkan seperti teh maupun yang sudah dibuat serbuk dan dimasukkan ke dalam kapsul ya. Tolong saya dikoreksi nanti ya Bu Titin ya. Tapi yang saya review itu bahwa bisnis daun binahong ini bukan hal yang baru ya, tapi mungkin bagi sebagian orang ini hal baru gitu ya. Nah, jadi kita sebenarnya untuk peluang bisnisnya itu tinggal meneruskan yang sudah ada dan membuat inovasi-inovasinya Mbak Myrtle ya. Jadi tentunya kalau untuk jus kan dia nggak tahan lama ya. Mungkin kalau kita punya toko jus, bisa juga ini dipromosikan di sana ya, bisa dipromosikan di sana. Saya nggak tahu nanti Bu Titin bisa menjelaskan bagaimana caranya minuman segar ini supaya bisa lebih tahan lama gitu ya, seperti minuman lain bisa tersedia untuk langsung kita minum gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya bila kita minati ini bisnis binahong ini tentunya sangat menguntungkan ya. Begitu saya cek di Shopee ternyata ada juga yang menjual daun segarnya gitu ya, dijual secara segar gitu. Ada yang per gram, ada yang per kilogram ya. Jadi dilihat dari pertumbuhannya yang sangat mudah ya, tanpa butuh perawatan yang intensif ya, kita bisa jual bisa menguntungkan lah, menurut saya seperti itu Mbak Myrtle. Oke, baik, terima kasih Yuda. Namun dari Bu Titin sendiri apakah mempunyai respon yang sama atau ada tambahan tentang peluang bisnis dari daun binahong ini? Silakan Ibu Titin. Baik, terima kasih Mbak Myrtle. Apa yang sudah dikatakan oleh Bu Ida itu tadi sudah sangat cukup jelas ya. Mungkin yang saya tambahkan adalah terkait pada saat kita mau coba untuk jual dalam bentuk bisnis, apakah dia proses pengeringan, mungkin tahap-tahap metode untuk proses pengeringan dari bahan itu juga perlu diperhatikan. Kemudian terlebih waktu panen dari tanaman binahong ini. Memang tanaman binahong ini seperti yang pertama tadi Ruben katakan, dia mudah dan dia menjalar menggunakan stek batang, bahkan dia mempunyai bintil-bintil di batangnya, itulah yang mempermudah percepatan pertumbuhan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah supaya senyawa aktifnya tetap sudah sempurna terbentuk, sudah pasti harus mengingat masa dari panen dari si tanaman binahong ini sendiri. Jadi dari literatur didapat bahwa tanaman binahong ini dia tumbuh baik sempurna bisa dipanen di usia 3-4 bulan. Itu cepat sekali, dan cara pemetikannya juga contohnya tadi sudah benar ya Ibu Ida di pagi hari, tetapi kita harus lihat juga biasanya kalau di produk-produk kefarmasian kita harus pilih daun ketiga atau keempat dari pucuk. Jadi bukan yang terlalu muda atau yang ada di pucuk atau yang terlalu tua. Oleh karena apa? Komposisi kandungan metabolit sekunder atau fitokimia sudah sempurna. Ya, kita harapkan sudah sempurna di pertumbuhan daun ketiga dan keempat.
Biasanya itu yang tambahan yang dari saya bisa saya tambahkan. Satu lagi mungkin ya terkait proses metode pengeringan. Jadi memang menggunakan dehidrator dengan suhu yang tidak terlalu tinggi mempercepat pengeringan untuk mengeringkan, mengeluarkan kandungan airnya bisa sampai 70-80% kalau binahong ini kandungan airnya, sehingga proses pengeringan yang bagus menyebabkan produk juga bisa tahan lama dan kandungan manfaat fitokimia di dalamnya masih tetap terjaga. Mungkin begitu, Myrtle. Oke, terima kasih banyak Bu Titin atas penjelasan dan tambahannya. Lalu saya yakin dan percaya untuk membangun sebuah bisnis itu pasti ada tantangan dan juga hal-hal yang tricky. Nah, mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Daniel, apa sih tantangan dalam mengembangkan bisnis binahong ini, Pak? Betul, jadi sudah banyak manfaat yang kita katakan tadi ya. Saya mulai dulu dengan apa saja yang bisa dibuat dari binahong. Ya tadi sudah disebutnya. Jadi bisa bisnis tadi mulai dari dijual langsung ya, jual bibit. Karena banyak orang yang nggak tahu begitu ya. Ada satu lagi yang perlu diperhatikan bahwa binahong ini pada dasarnya ada dua jenis. Satu yang hijau yang seperti tadi kita lihat di video, ada yang merah. Ya, dan menurut literatur yang merah lebih bagus begitu ya. Jadi kalau mau dibisniskan ya yang merah begitu yang dijual karena dia lebih warna-warni begitu ya. Kemudian tentu ini ya karena ini tadi kalau mau dijadikan obat atau apa tadi sudah disebut metabolit sekunder begitu ya. Metabolit sekunder perlu diperhatikan. Dan biasanya itu kalau kita menanam, kalau kita mau jualan ini ya, menanamnya itu perlu diperhatikan pupuk yang kita sebut dengan pupuk mikro, begitu ya. Karena kalau pupuk biasa begitu ya, NPK, nah ini biasanya metabolit sekundernya relatif, begitu ya, relatif sedikit. Tapi kalau ditambah dengan pupuk mikro, ya. Maka biasanya metabolit sekundernya akan lebih tinggi. Nah, kalau kita tadi ingin mengolahnya dan membuatnya menjadi obat, begitu ya, maka kita mesti memperhatikan itu. Oke, sekarang tantangannya, begitu ya. Tantangan tentu karena pertama binahong ini mudah tumbuh, begitu. Biasanya kalau yang mudah tumbuh harganya relatif murah. Begitu karena semua orang bisa nanam begitu. Nah, maka tadi saya katakan kita mesti menanam tanaman kita punya kelebihan yang mempunyai khasiatnya lebih baik. Jadi contohnya tadi jangan lupa pemupukan pupuk mikro agar tadi kalau kita mau jadikan bahan obat atau bahan dasar obat, dia mempunyai bahan aktif yang konsentrasinya lebih tinggi dari orang lain. Yang kedua adalah banyak orang belum kenal begitu ya. Walaupun mungkin sudah sering mendengar ada di media massa atau di media sosial, tapi perlu diingatkan. Ya, diingatkan. Jadi kalau kita mau berbisnis ini perlu dibuat konten-konten yang pendek atau apa begitu ya, yang selalu di blast gitu ya, dipublikasikan secara cepat. Apa manfaatnya? Misalnya kita buat video setengah menit gitu ya. Tahukah kamu apa itu binahong? Mungkin orang nggak tahu ya, mungkin orang Batak yang banyak tahu ya. Tahu nggak manfaatnya? Bisa ini, bisa itu, begitu ya. Sehingga orang jadi kenal, begitu ya. Jadi kalau orang kenal, orang sayang, orang ingin. Ya, nah tentu tadi kalau yang mudah dibuat orang, misalnya buat teh, buat apa, itu mudah banyak orang buat. Nah, kalau kita mau berbisnis, tentu kita mesti membuat sesuatu yang sulit dibuat orang. Jadi tentu kita mengekstrak bahan aktif, ya, bahan aktif yang membuat dia begitu ya lebih baik dari yang lain. Jadi kalau kita mau buat teh binahong, ya teh kita manfaatnya lebih dari teh binahong yang dibuat oleh orang lain, ya. Nah, tentu ada caranya begitu ya. Caranya misalnya tadi kandungan metabolit sekundernya lebih tinggi. Ya, warnanya lebih menarik. Jadi kalau mengeringkan tadi pakai apa? Menggunakan dehidrator tadi ya. Tentu ada caranya bagaimana dipelajari ya. Bisa dengan uji apa? Coba-coba atau mungkin di
direndam, diberi perlakuan blanchingnya, di air panaskan sebentar, sehingga nanti pada waktu kering dia nggak hitam, tetap hijau atau tetap merah seperti eh, aslinya begitu ya. Ya tentu yang paling baik itu diambil bahan aktifnya, diekstrak bahan aktifnya, kemudian diberikan dalam kapsul. Tentu perlu promosi tadi ya. Promosi sekarang kita perlu buat video-video yang pendek-pendek yang orang akhirnya paham begitu. Ya, dan setelah paham baru kita sebut produk kita bahan aktifnya lebih tinggi. Kalau perlu dibuat perbandingan, ini yang biasa, ini yang punya kita, hasilnya lebih baik. Kalau misalnya untuk tadi jerawat, nggak tumbuh lagi, gitu ya. Atau banyak juga dijadikan juga, misalnya kan kalau di kampung, ini Binahong jadikan masker ya, masker wajah oleh ibu-ibu, gitu ya. Nah ini ibu-ibu kan kalau itu kan agak repot, apa namanya, apalagi kadar airnya banyak kan basah. Nah ini mungkin perlu dibuat masker Binahong atau yang mungkin juga yang sudah di apa namanya kalau bahasa Inggris di embedded, ditempelkan ya di kertas yang model kertas yang seperti topeng ninja itu ya. Ada Binahongnya tapi begitu ya. Sehingga ya harganya pasti lebih murah, kita mesti buat harganya kompetitif dibanding masker yang lain. Dan tentu yang pasti tadi karena dia mengandung anti radang, anti, ya saya tidak katakan antibiotik ya, tapi dia bisa membuat antibakteri lah kita katakan ya, sehingga kalau ada eh, ini apa namanya luka-luka kecil, dan yang tersemat tadi antioksidannya tinggi ya, flavonoidnya ya, sehingga bisa kita katakan gitu ya, mengurangi kerut bagi ibu-ibu. Wah ini ibu-ibu sensitif ya, jadi itu perlu dipromosikan yang begitu ya, mengurangi kerut. Nah, ya, tentu yang lain itu tentu perlu demonstrasi ya. Jadi kalau kita mau buat begitu karena produk kita sudah beda, kita perlu ya kalau Car Free Day ya buatlah ini gratis begitu ya, apa namanya masker Binahong ya yang lebih baik, bisa mengurangi kerut, tidak menimbulkan jerawat. Bagi anak remaja yang paling banyak berjerawat bisa juga menggunakan ini. Dan ini beda begitu ya, karena kita ekstrak bahan aktif yang mutunya lebih baik daripada Binahong yang biasa. Kenapa? Karena kita cara membudidayakannya juga beda ya. Kita tadi saya katakan biasanya kalau pupuk mikronya kurang ya biasa-biasa aja dia. Tapi kalau pupuk mikronya baik, bahan aktifnya yang tidak lebih banyak. Karena Binahong ini tadi kalau mau untuk obat tentu bahan aktifnya. Tapi kalau hanya untuk sayur atau hanya untuk buat jus, justru sebetulnya kalau buat jus perlu yang agak lembut begitu ya, supaya lebih mudah diminum dan terasa lebih enak. Demikian, Mirta. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih, Pak Daniel. Tentunya tadi yang sudah sempat disinggung bagaimana kalau si daun Binahong ini adalah daun yang mudah ditanam dan itu pun bisa dijumpai di mana saja. Namun bagaimana sih cara meningkatkan nilai jual dari daun Binahong ini? Mungkin Pak Ruben bisa menjawab. Baik, sebenarnya pertanyaan yang ditanyakan tentang meningkatkan nilai jual sudah dibahas tadi ya oleh Prof. Daniel, karena itu meningkatkan nilai jualnya gitu. Tapi memang ada banyak produk-produk yang bisa dibuat dalam bentuk olahan dari daun Binahong tadi. Ada selain tadi ada dibikin masker, dibikin jus, atau dibikin teh tadi ya. Bisa juga untuk tadi kan kalau narasumber praktisi kita kan mengatakan membuat jus dari daun Binahong ya dengan tambahan yang lain seperti nas mungkin atau apel atau ditambahkan madu, ditambah rempah-rempah. Tapi ada juga nih yang bisa kita buat simple, yaitu membuat mie. Jadi mendapatkan mie Binahong bentuknya hijau. Kalau di pasaran mungkin ada mie dari bayam, ya, dari bayam. Tapi karena Binahong ini kan memiliki nilai yang spesifik gitu ya, dengan manfaat-manfaat kesehatan yang mungkin saja bayam tentu saja juga menyehatkan. Tapi ini kan kita menjual sesuatu yang unik.
Ya, sesuatu yang unik. Boleh kita campurkan sebagai bahan baku untuk pembuatan mie. Jadi mie hijau dari daun binahong, karena daun binahong juga cukup mudah ya untuk dibudidaya. Kita bisa gunakan itu. Tapi berdasarkan pengalaman sebenarnya kalau kita menanam binahong itu dia nggak boleh terlalu panas. Jadi kalau terkena matahari langsung dia tumbuhnya kerdil. Tapi kalau dia agak teduh gitu ya. Misalnya tadi kenapa dia kok tumbuhnya banyak di bawah pohon ya atau menjalar ke pohon yang tinggi? Karena pohon tinggi itu menutupi si binahong tadi. Jadi dia bisa tumbuh dengan bagus dan lebat ya. Tapi kalau kita tanam di pot, kemudian potnya itu kena matahari langsung, itu agak kurang cepat bertumbuhnya. Dia tetap bertumbuh karena memang dia mudah bertumbuh, tapi dia agak lambat bertumbuhnya dibandingkan kalau di yang teduh. Nah, tadi kelebihannya mungkin kita bisa modifikasi dan kita coba cari alternatif yang bisa meningkatkan nilai jual dari binahongnya ini sendiri. Kalau kita bicara tentang binahongnya, berarti kan kita mau cari variasi daripada produk yang bisa diproduksi dari binahong. Salah satunya tadi mie. Mungkin dicoba juga ya, barangkali kalau mau bikin roti hijau. Karena apapun yang ditambahkan, contohnya kan kalau di produk itu banyak yang menggunakan bayam misalnya untuk hijau, kita ganti dengan daun binahong ini. Saya pikir dia akan bisa digunakan dengan baik. Roti binahong gitu ya contohnya ya. Nah, itu mungkin ada satu yang unik juga yang bisa kita dapatkan manfaat binahong dalam bentuk produk-produk makanan. Tentu saja kalau kita bicara tentang kosmetik ya ataupun pengobatan-pengobatan itu banyak sekali digunakan. Karena sepintas daun binahong ini mirip juga dengan karena dia memiliki seperti gel atau lendir yang keluar di daunnya itu, dan itu mirip-mirip dengan penggunaan aloe vera atau lidah buaya ya. Nah, lidah buaya kan banyak digunakan untuk penyembuhan luka karena dia mengandung banyak zat-zat tertentu, tetapi kalau daun lidah buaya ini agak kesulitan dikonsumsi karena dia memiliki rasa yang pahit. Jadi kita harus hilangkan dulu rasa pahitnya baru bisa dikonsumsi. Dan penggunaannya juga banyak digunakan untuk masker, gel atau untuk namanya patch ya. Patch itu untuk tutup luka gitu ya. Seperti mungkin kalau kita kenal dengan satu produk yang kita tempelkan di kepala. Ya, di kepala itu untuk meredakan demam. Itu menggunakan patch ya, namanya gel patch. Daun binahong juga sangat potensi untuk dibuatkan menjadi gel patch itu untuk bidang kesehatan. Banyak manfaatnya. Tetapi kalau untuk yang bukan secara langsung untuk kita produksi, banyak hal yang kita bisa gunakan. Sangat banyak variasi yang bisa kita lakukan untuk menggunakan binahong dalam produk-produk yang bisa kita menjadi nilai jual kita dengan keunggulan-keunggulan tertentu. Nah, jus itu adalah salah satu bentuk yang fresh dari binahong. Semua bisa konsumsi kan, otomatis kita juga bisa konsumsi di rumah ataupun kita jual dengan nilai jual yang lebih ya, tentu saja dengan binahong. Tetapi kalau kita menggunakan yang lain-lain, produk-produk tadi, roti, mie, mungkin produk-produk lain yang dikombinasikan dengan tepung ya, barangkali seperti itu. Atau mungkin terpikir nggak ya, mungkin contohnya kita bikin seperti kue surabi tapi dikasih hijau. Hijaunya bukan dari warna gitu, atau biasanya kan menggunakan daun suji ya, warna hijau untuk dapatkan harum, tapi kita tambahkan binahong. Mungkin bisa jadi sesuatu yang bagus juga. Mungkin begitu yang bisa disampaikan Mbak Michelle. Kasih. Oke, terima kasih banyak Prof. Dan tadi kita sudah melihat bahwa di produksinya adalah ada cara pengeringan. Kita telah melihat cara pengeringan dari daun binahong. Nah, bagaimana tren industri herbal ini saat ini terkait dengan daun binahong? Mungkin Ibu Ida bisa menjawab tentang bagaimana tren industri herbal saat ini terkait dengan daun binahong ini. Terima kasih, Mbak Myrtle. Tadi juga sudah disinggung sebenarnya di awal ya, bahwa tren binahong ini ya sebenarnya bukan hal yang baru ya, kalau kita bilang tren, karena ini dari tahun-tahun sebelumnya sudah digunakan sebenarnya.
Nah, seperti yang dikatakan oleh narasumber ahli tadi, Pak Ruben itu, tinggal kita menginovasi saja ya. Sekarang ini semua industri kalau tidak inovatif akan akan tertinggal ya. Mau bisnis makanan, mau bisnis apapun itu kalau tidak inovatif, orang tidak akan apa? Orang tidak akan bertahan ya. Karena zaman sekarang ini orang tidak lebih cepat bosan ya. Lebih cepat bosan. Makanya kalau ada sesuatu yang baru ya, customer itu pasti apa? Pasti cari ya, tempat makan baru, ya, menu yang baru, kan gitu ya, tren yang baru. Nah, oleh karena itu Mbak Myrtle, saya rasa sih memang harus semua kita aktif ya, tidak hanya praktisi saja atau ahli saja, orang-orang muda juga harus terlibat di dalam apa? Di dalam promosi daun binahong ini ya, karena memang kita lihat efek sampingnya hampir belum terbaca saya, kecuali berlebihan mungkin menggunakannya ya, segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Nah, ternyata ini binahong ini bisa digunakan menjadi sayuran sehari-hari ya, ya seperti yang dikatakan Bu Titin bisa ditumis, ternyata bisa juga dibuat jadi jadi sayur bening, ya, bisa dicampur dengan tempe, bisa dicampur dengan tahu, bisa dicampur macam-macam. Sehingga kalau daun binahong ini selain digunakan di dalam bisnis herbal, bisa juga di bisnis makanan, ya, di bisnis makanan. Bisa juga dibuat menjadi keripik binahong, ya. Jadi ada keripik bayam, ada keripik binahong. Dan ini kalau ini dipasarkan dan menjadi satu tren yang baru, saya rasa masyarakat kita akan tertarik ya. Jadi kita juga ingin bahwa selain praktisi, ahli, para orang muda juga mungkin bisa terlibat di dalam membuat binahong ini menjadi sesuatu trending ya, trending topik di media massa dan sosial media. Begitu saya rasa yang bisa saya jelaskan, Mbak Myrtle. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ida. Pemirsa, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengelola dari daun binahong ini. Entah dari makanan, entah dari minuman juga. Jadi, jika pemirsa masih memiliki pertanyaan terkait topik kita pada malam hari ini, pemirsa bisa langsung mencantumkan pertanyaan di media sosial kita atau di nomor call center Hope Channel Indonesia. Tentunya pada malam hari ini kita akan melihat nih bagaimana tanggapan orang lain tentang daun binahong. Dan pada kali ini kita akan menyaksikan UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa. Daun binahong bukan sih Kak? Binahong, kalau nggak salah kayak binahong deh itu. Daun binahong? Ini daun binahong nggak sih? Yang paling bisa dilihat itu biasanya kalau nggak salah batangnya tuh ungu deh. Sebenarnya paling kelihatan banget tuh batangnya warna ungu. Salah satu ciri khususnya kayaknya tangkainya ungu deh, sama daunnya love, bentuknya love daunnya. Dia tuh kalau yang aku tahu dia bentuknya hati, terus batangnya warna merah. Khasiatnya yang aku tahu itu bisa nyembuhin luka, terus juga meredakan jerawat, sama ngurangin sakit perut. Khasiatnya itu, aduh Kak, aku lupa lagi Kak. Iya lupa, aku lupa lagi khasiatnya apa. Yang aku tahu dia tuh berkhasiat banget untuk nyembuhin jerawat sama nyembuhin lambung. Jadi kalau kamu punya penyakit lambung bisa tuh konsumsi daun binahong. Kalau nggak salah itu bisa buat jerawat, bisa buat luka, bisa asam urat kalau nggak salah itu. Benar atau salah? Daun binahong telah digunakan dalam pengobatan tradisional Cina sejak abad ke-14. Betul. Betul. Benar kayaknya. Benar.
Benar atau salah? Daun binahong dapat menyembuhkan semua penyakit. Salah. Kayaknya sih manfaatnya banyak ya, jadi harusnya kayak bisa. Enggak. Exactly beberapa penyakit, kayaknya nggak semua penyakit sih. Benar atau salah? Konsumsi daun binahong secara berlebihan tidak menyebabkan efek samping. Karena itu natural ya dari alam, harusnya tidak menyebabkan tidak ada efek sampingnya sih harusnya. Enggak. Salah. Enggak. Bener, enggak. Betul? Ada jenis daun binahong yang berwarna merah. Benar. Kalau dilihat dari batangnya sih mungkin batangnya aja bisa warna merah ya. Mungkin ada kali ya warna merah. Betul. Kayaknya tidak benar. Saksikan Kamu Bisa. Karya Mulia, Bisnis Luar biasa. Luar biasa, ternyata teman-teman kita juga sudah banyak tahu tentang daun binahong dari khasiat dan manfaatnya juga. Di sini ada pertanyaan dari pemirsa, dari Novi namanya. Pertanyaannya adalah, daun binahong bisa menyembuhkan jerawat? Ada kandungan apa dalam daun binahong dan apakah ada potensi untuk skincare ke depannya? Mungkin Bu Titin bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa ini. Baik, terima kasih Mirta pertanyaannya. Memang benar beberapa penelitian telah meneliti bahwa daun binahong ini dari hasil ekstraknya kemudian diuji secara mikrobiologis dengan bakteri akne penyebab jerawat itu bisa menghambat pertumbuhannya. Nah, kenapa ada kira-kira metabolit sekunder atau fitokimia aktif apa yang ada di si daun binahong tadi? Tadi di awal sudah dijelaskan ada sekitar 8 metabolit sekunder dan diantaranya adalah tanin. Tanin ini berfungsi sebagai anti radang, anti infeksi. Jadi kandungan tanin inilah yang dapat menghambat dari pertumbuhan si bakteri penyebab jerawat tersebut. Begitu Mirta. Baik, terima kasih Bu Titin atas penjelasannya. Dan ada yang bertanya lagi, bagaimana apakah ada komunitas atau asosiasi yang mendukung pengembangan produk herbal binahong ini? Mungkin Ibu Ida bisa menjawab. Terima kasih pertanyaannya Mbak Myrtle. Untuk saat ini saya belum pernah kontak dengan asosiasi ini ya. Saya yakin bahwa pengembang produk dari binahong ini tentunya ada asosiasinya ya, apalagi yang berhubungan dengan kefarmasian ya Bu Titin ya. Mungkin boleh kita search nanti ya. Saya sendiri belum pernah terpapar dengan asosiasi ini ya, belum pernah tahu namanya apa, tapi bolehlah kita cek bersama-sama ya, karena sekarang ini dengan adanya internet dan juga Google ini kita bisa browsing asosiasi apa yang ada saat ini yang berhubungan dengan binahong. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mbak Myrtle. Oke, baik. Kalau begitu, apakah Pak Daniel pernah mendengarkan tentang komunitas atau asosiasi tentang daun binahong ini? Mungkin Pak Daniel? Terima kasih. Jadi saya juga belum pernah, tapi karena tadi kita lihat di UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa itu sudah lama sekali ya. Sudah lama sekali binahong digunakan sebagai bahan obat, salah satu bahan obat ya. Mulai dari Cina dan juga di Indonesia gitu ya. Dan mungkin karena tadi mudah tumbuh, mudah ini segalanya ya, tidak diperlukan asosiasi untuk berbagi bagaimana menanam binahong. Tapi mungkin kalau ini sudah dijadikan industri farmasi, mungkin baru dipikirkan bagaimana cara tadi metabolit sekundernya bisa banyak. Baru mungkin ada asosiasinya ya. Mungkin kalau dia ikut di asosiasi ini obat herbal, ya
mungkin ada ya, tapi kalau secara umum belum begitu. Tadi saya tambahkan tadi, jus itu kalau mau lebih lama dijadikan es saja, ya dibekukan, dibilang es dalam bungkus plastik begitu ya, atau bikin es krim. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Daniel. Dan untuk Pak Ruben, mungkin saya izin bertanya, potensi bisnis daun binahong ini mungkin lebih besar ke arah food beverage atau ke industri farmasi ya Pak? Dilihat dari sekarang, zaman-zaman sekarang ini. Mungkin bisa di-unmute dulu Pak. Ya, halo Pak Ruben. Mungkin boleh di-unmute terlebih dahulu. Sudah terdengar? Ya, siap. Sudah terdengar. Iya, ya, dari tadi ya sebenarnya tadi sudah bicara. Nah, jadi kita mulai dengan manfaat kesehatan ya. Tentu saja kan ada yang bicara kalau dulu kita bicara makananmu adalah obatmu. Jangan dibalik ya, obatmu adalah makananmu ya. Kalau obatmu adalah makananmu, tiap hari-hari kita makannya pil gitu. Tapi makananmu adalah obatmu. Nah, kalau kita bicara dengan itu, maka makanan-makanan yang kita konsumsi sewajarnya adalah makanan-makanan yang berkhasiat kesehatan. Nah, salah satunya binahong kita bicara sekarang. Nah, binahong itu karena dia memiliki manfaat kesehatan yang cukup bagus, maka banyak tentu saja orang gunakan untuk aplikasi di bidang medis dalam bentuk sediaan ataupun dalam bentuk mengobati luka ya, seperti tadi dalam bentuk gel patch atau seperti plester gitu ya. Atau dalam bentuk sediaan yang bisa dikonsumsi. Tadi saya sempat katakan bahwa dalam penelitian digunakan bersama-sama obat diabetes, dia akan meningkatkan fungsinya. Jadi dia itu meningkatkan fungsi dari obat diabetes. Nah, jadi dengan aspek kesehatan tadi yang memiliki manfaat kesehatan, orang konsumsi. Ya, konsumsi dalam hal ya produk-produk makanan dalam hal ini gitu. Nah, produk makanan tadi untuk meningkatkan manfaat daripada obat-obatan atau untuk memberikan kesehatan kepada kita. Nah, tentu saja ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk itu. Kita bisa diversifikasi produk daripada binahong tadi, mau dijadikan apa, itu bisa sebenarnya. Apa saja bisa. Walaupun begini, kita nggak bisa bilang obat ini kan sudah lama ya, terus kita nggak usah gunakan deh, kita cari obat yang baru. Bukan begitu. Justru karena sudah lama, justru kok aneh ya sekarang kita tidak konsumsi. Nah, itu yang terjadi pada saat ini. Anak muda seringkali nggak mau minum jamu. Padahal kalau sudah umur nanti baru minum jamu, sakitnya udah muncul, baru minum jamu kan nggak bagus ya. Punya pengalaman anak-anak muda nggak mau minum jamu-jamuan, kunyit segala macem. Kalau sudah sakit baru minum, kan aneh. Lebih bagus mencegah daripada mengobati ya, seperti itu. Jadi kita gunakan sesuatu yang sangat nyaman buat anak muda. Misalnya tadi mau dibikin es krim rasa binahong kan mungkin, wah ini satu varian rasa yang sangat menarik ya gitu. Atau dibikin jus atau dibikin apa. Kalau kita lihat jus-jus yang dijual di mall-mall bahkan itu kan dijualnya dalam bentuk ya biasanya yang sangat-sangat menarik ya, mau buah contohnya apokat dan lain, kita tambahkan sedikit dengan binahong contohnya seperti itu. Nah, itu jadi kembali kita juga bukan hanya menjual produk, tapi kita juga mengedukasi masyarakat untuk dapat hidup dengan lebih sehat dengan mengkonsumsi makanan-makanan ataupun yang dari alam ya. Contohnya tadi ini banyak tanaman ataupun yang berkhasiat obat seperti itu. Betul, baik. Terima kasih Pak Ruben atas tambahannya. Tentunya juga saya berterima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan insight
insight, memberikan ilmu pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Ida, terima kasih kepada Ibu Titin, Bapak Daniel, dan juga Bapak Ruben pada malam hari ini yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di program Kamu Bisa pada episode kali ini. Tentunya saya tidak melupakan pemirsa yang sudah menonton pada sepanjang malam hari ini. Saya berterima kasih yang sudah setia menonton pada program Kamu Bisa malam hari. Kiranya apa yang kita dapatkan malam hari ini, apa yang kita bahas pada malam hari ini itu bisa menjadi bekal bagi kita dan kita bisa terapkannya mungkin di rumah kita masing-masing untuk itu. Baik, pemirsa tetap saksikan Kamu Bisa di Hope Channel Indonesia setiap hari Selasa jam 7 malam. Saya Mirlo Sabatin beserta kru yang melayani pada malam hari ini pamit undur diri. Kamu Bisa, karya mulia, bisnis luar biasa. Sampai bertemu.